Selamat datang di kanal kami. Di episode kali ini, kita akan menyingkap salah satu rahasia terdalam dari relasi pria dan wanita yang selama ini membingungkan banyak pasangan di seluruh dunia. Mengapa pria begitu menginginkan seks, sementara wanita lebih merindukan cinta? Apa sebenarnya yang mendorong naluri, keputusan, dan kerinduan mereka dalam hubungan? Buku Why Men Want Sex dan Women Need Love karya Alan dan Barbara Pease membawa kita ke dalam perjalanan sains, evolusi, dan psikologi. Mengungkap alasan biologis, sosial, dan emosional mengapa pria dan wanita tampaknya berada di dua kutub yang berbeda dalam urusan cinta dan seks. Disusun selama 6 tahun dengan riset dari ribuan responden dan pengalaman pribadi penulis, buku ini bukan sekadar bacaan populer, ia adalah cermin reflektif yang akan membuat Anda berkata, "Oh, jadi itu alasannya." Lewat narasi yang jujur, penuh humor, dan tak segan menabrak batas tabu, kita akan menelusuri bab demi bab buku ini dalam format yang menggugah dan menyenangkan. Bersiaplah untuk melihat dunia relasi dari sudut pandang yang benar-benar baru dan mungkin menemukan kunci untuk hubungan yang lebih bahagia dan bermakna. Mari kita mulai. Bab 1. Sex on the Brain. Seks di dalam otak. Bayangkan jika cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang reaksi kimia. Dan bayangkan jika seks bukan sekadar nafsu, tapi hasil kerja otak purba yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Di bab pertama ini, Alan dan Barbara Pease membawa kita menelusuri peta tersembunyi di balik cinta dan hasrat. Mereka mengungkap bahwa otak kita, ya otak bukan hati, adalah panggung utama tempat cinta dan gairah bermain. 3 sistem utama dikupas tuntas. 1. Las, nafsu. Dipicu hormon testosteron dan estrogen. 2. Romantic love, cinta romantis, membanjiri otak dengan norepinefrin, membuat kita high seperti pecandu kokain. 3. Attachment, ikatan jangka panjang, didominasi oleh oksitosin, hormon pelukan yang membuat kita merasa aman dan terikat. Penelitian dengan MRI membuktikan bahwa pria dan wanita berataskan otak yang berbeda. Pria mengaktifkan bagian visual, ia mencintai dengan memori dan emosi. Ia mencintai dengan cerita. Dan ketika kita jatuh cinta, tubuh memproduksi zat kimia yang membuat kita berdebar, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan bahkan menjadi gila. Literally, cinta itu mirip gangguan mental sementara. Tapi hati-hati. Hormon-hormon euforia itu hanya bertahan 12 hingga 24 bulan. Setelah itu otak berhenti memproduksinya ya. Maka tak heran jika banyak hubungan kandas setelah fase bulan madu usai. Kita menyebutnya itu hanyalah otak kembali ke mode normal. Inti besar dari bab ini adalah jelas. Cinta bukan sekadar dongeng atau takdir. Cinta adalah kimia, seks adalah strategi, dan otak adalah pemain utamanya. Jadi jika Anda pernah tergila-gila pada seseorang hingga merasa tak waras, tenang saja, itu bukan kutukan cinta. Itu cuma dopamin dan serotonin yang sedang berpesta. Bab 2. Straight Talk on Sex and Love. Bicara apa adanya tentang cinta dan seks. Bayangkan dunia cinta hari ini. Dikelilingi oleh film romantis, iklan parfum penuh hasrat, dan media sosial yang penuh pasangan mesra. Tapi di balik semua itu, ada realita pahit yang sering luput. Pria dan wanita ingin hal yang berbeda, dan makin bingung tentang apa sebenarnya cinta dan seks itu. Di bab kedua ini, Alan dan Barbara Pease menyuguhkan fakta tanpa basa-basi. Mereka menyebutnya straight talk, atau bicara tanpa topeng. Zaman sudah berubah. Dulu, cinta itu sederhana. Pria bekerja, wanita di rumah. Seks hanya untuk pernikahan. Tapi kini, dunia modern telah mengacaukan semuanya. Wanita bisa mandiri, pria makin kehilangan arah, dan romansa jadi teka-teki. Media dan film Hollywood menciptakan ekspektasi tak realistis. Bahwa pria harus maskulin tapi sensitif, dan wanita harus seksi tapi setia.
bahwa cinta sejati adalah cinta pada pandangan pertama dan seks harus seperti adegan film. Dan akibatnya, banyak dari kita kecewa karena dunia nyata tidak semanis layar lebar. Dicintai versus jatuh cinta. Dua hal yang tampak serupa, tapi sejatinya berbeda. Dicintai berarti merasa aman, diterima, dihargai. Jatuh cinta adalah perasaan euforia, obsesi, dan kehilangan logika. Kita sering mengira sedang jatuh cinta, padahal hanya kecanduan kimia tubuh. Dan ketika efeknya hilang, kita pun merasa kosong dan kecewa. 7 jenis cinta. Dalam bab ini juga dibahas 7 jenis cinta yang ada menurut para ahli, termasuk lust, hasrat, infatuation, kagum membabi buta, romantic love, hingga companionate love, persahabatan sejati dalam hubungan jangka panjang. Dan inilah rahasia yang jarang disadari. Setiap hubungan sehat butuh lebih dari sekadar nafsu. Ia butuh kedalaman emosional, kepercayaan, dan komitmen yang nyata. Peta cinta kita. Setiap orang membawa love map, peta cinta yang dibentuk dari masa kecil, orang tua, budaya, hingga trauma. Kita tanpa sadar tertarik pada tipe pasangan tertentu. Bukan karena mereka cocok, tapi karena mereka terasa familiar. Bisa jadi, kita jatuh cinta bukan karena cinta, tapi karena luka yang belum sembuh. Mengapa pria zaman sekarang lebih bingung? Di era modern, peran pria semakin kabur. Dulu, ia diharapkan menjadi pelindung dan penyedia. Sekarang, ia diminta menjadi lembut tapi dominan, kuat tapi peka. Pria jadi ragu, harus memimpin atau mengikuti, harus mengejar atau menunggu. Tak heran, banyak pria menarik diri dan banyak wanita merasa pria masa kini tak tahu maunya apa. Lanjut ke bab 3. What women really want. Apa yang sebenarnya diinginkan wanita. Jika kamu bertanya pada pria apa yang wanita inginkan, maka mayoritas akan menjawab, saya tidak tahu, mereka selalu berubah-ubah. Namun di bab 3 ini, Alan dan Barbara Pease membongkar mitos itu. Jawabannya sederhana, tapi dalam. Wanita menginginkan cinta yang penuh makna, rasa aman, dan pria yang bisa diandalkan. Dunia telah berubah, dan begitu pula wanita. Dulu, wanita diajarkan untuk patuh dan melayani. Buku pelajaran tahun 1963 bahkan menuliskan bahwa wanita harus mengantarkan teh untuk suaminya saat bangun pagi, mengenakan krim wajah setelah suami tidur, dan tidak membuat suara pada bercinta. Tapi zaman berubah. Kini, wanita punya pilihan secara finansial dan emosional. Dan dengan kebebasan itu, datang pula harapan baru. Mereka ingin pasangan yang bisa tumbuh bersama bukan hanya di atas kertas pernikahan. Wanita ingin lebih dari sekedar penampilan. Apa yang benar-benar membuat wanita tertarik? Bab ini menyebutkan 7 hal sederhana yang wanita nilai dari pria. 1. Komitmen dan integritas. 2. Rasa humor. 3. Kemampuan mendengarkan. 4. Kemandirian dan tanggung jawab. 5. Perhatian kecil yang konsisten. 6. Percaya diri yang tulus. 7. Tujuan hidup yang jelas. Bukan apps, bukan mobil mewah, tapi kemampuan untuk hadir dan peduli. Fakta menunjukkan, pria kaya membuat wanita lebih orgasme. Penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung mengalami orgasme lebih sering saat bersama pria dengan status sosial dan ekonomi yang tinggi. Bukan karena materialistik, tapi karena rasa aman yang ditawarkan pria tersebut memengaruhi kenyamanan wanita saat berhubungan intim. Tidak ada wanita yang mau hidup dengan loser. Wanita bisa menerima kekurangan, tapi mereka sulit menerima ketidakpedulian. Pria yang tidak punya ambisi, malas, atau bergantung secara emosional adalah magnet kebosanan. Karena bagi wanita, kebersamaan bukan berarti mengurus. Komitmen masih jadi mata uang tertinggi. Wanita tetap menginginkan simbol cinta, cincin, rencana masa depan, dan konsistensi. Bukan karena klise,
tapi karena mereka butuh bukti konkret bahwa pria yang mereka cintai benar-benar berniat tinggal. Cinta bagi wanita bukan hanya kata, tapi tindakan. Penutup bab 3. Bab ini adalah pesan yang terang. Wanita bukan makhluk yang rumit. Mereka hanya ingin dicintai dengan tulus, diprioritaskan tanpa diminta dan dihargai, bukan karena tubuh mereka, tapi karena siapa mereka. Jadi jika kamu pria yang ingin memahami wanita, mulailah bukan dari rayuan, tapi dari kejujuran. Karena wanita tidak sedang mencari sempurna, mereka hanya ingin yang bisa setia tumbuh bersama. Bab 4. What men really want. Apa yang sebenarnya diinginkan pria. Jika wanita mendambakan cinta, komitmen, dan keintiman, pria, katanya, hanya peduli pada satu hal, seks. Tapi benarkah sesederhana itu? Bab keempat ini membongkar keinginan terdalam pria dengan cara yang mengejutkan, jenaka, dan penuh realita biologis yang sering tak diakui. Apa yang membentuk hasrat pria? Sejak kecil, pria dibombardir oleh media dengan gambaran wanita ideal. Tubuh langsing, kulit mulus, senyum sensual. Iklan, film, bahkan video game menciptakan satu pesan. Penampilan wanita adalah segalanya. Pria secara biologis terprogram untuk merespons sinyal kesuburan dan kesehatan fisik. Itulah sebabnya rasio pinggul ke pinggang 70% menjadi daya tarik universal. Karena itu menunjukkan kemampuan untuk melahirkan. Apa sebenarnya yang pria inginkan? Menurut buku ini, daftar keinginan pria seringkali pendek tapi intens. Seks yang rutin dan menyenangkan. 2. Pasangan yang menghargai dan tidak mengkritik. 3. Kenyamanan dan kebebasan emosional. 4. Visual yang menggoda. 5. Pengakuan atas usahanya sekecil apapun. Tapi jangan salah, itu bukan berarti pria dangkal. Pria hanya merespons dengan cara yang evolusioner dan praktis, yaitu mencari pasangan yang tampak bisa meneruskan gennya dengan sukses. Apa yang pria lakukan demi seks? Bab ini menyindir sekaligus mengungkap realita. Pria bisa melakukan hal-hal luar biasa hanya demi peluang untuk bercinta. Mereka rela diet, bekerja keras, tampil percaya diri, bahkan pura-pura tertarik pada hobi pasangan. Semuanya demi mendekati wanita yang menarik di matanya. Tapi setelah seks terjadi, otak pria bisa berpindah fokus. Itulah sebabnya banyak wanita merasa diabaikan setelah fase awal asmara. Media dan fantasi seksual. Iklan dan media modern menciptakan standar yang mustahil. Pria dibanjiri gambar wanita sempurna, hingga lupa bagaimana rasanya mencintai wanita nyata. Akibatnya, mereka mengejar fantasi dan kecewa dengan realita. Mengapa pria tidak banyak bicara tentang hubungan? Karena otak pria tidak dirancang untuk menganalisis emosi seperti wanita. Mereka merasa cinta cukup ditunjukkan lewat tindakan. Bekerja keras, memperbaiki keran bocor, membayar tagihan. Kalimat "aku cinta kamu" bagi pria bukan hal ringan. Seringkali itu hanya terucap dalam 2 momen. Saat baru jatuh cinta, atau saat mereka takut kehilangan. Kesimpulan bab 4. Pria memang ingin seks. Tapi lebih dari itu, mereka menginginkan, diinginkan, diakui, ditenangkan. Mereka tidak selalu bisa berkata-kata, tapi mereka menunjukkan cintanya lewat tindakan. Dan ketika wanita memahami bahwa pria bukan tidak peduli, tapi hanya berbeda cara mengekspresikan cinta, itulah saat hubungan bisa tumbuh dalam keseimbangan. Bab 5. Wanted, meaningful overnight relationship, casual sex. Di dunia malam yang penuh cahaya lampu neon dan musik menggema, banyak pertemuan yang tampaknya tak berarti, namun meninggalkan bekas yang dalam. Bab kelima ini membuka tabir salah satu fenomena paling membingungkan dalam relasi modern, seks kasual. Apakah ini hanya urusan fisik? Ataukah sebenarnya di balik semua itu ada kerinduan yang belum sempat diucapkan? Apa itu seks kasual? Seks kasual didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa ikatan emosional jangka panjang.
Namun jangan tertipu oleh kesederhanaan istilahnya. Bagi pria dan wanita, maknanya sangat berbeda. Pria bisa melihat seks kasual sebagai hal yang praktis, menyenangkan, dan tidak rumit. Wanita, meski tidak selalu, lebih sering mengaitkan seks dengan makna emosional. Mereka berharap akan sesuatu setelahnya, perhatian, koneksi, atau bahkan komitmen. Mengapa kita melakukannya? Seks kasual seringkali dipicu oleh rasa kesepian, keinginan untuk validasi, hormon dan insting biologis, dan kadang hanya karena kita bisa. Tapi ironisnya penelitian menunjukkan bahwa banyak orang merasa hampa setelahnya. Pria mungkin merasa bangga di awal, tapi kemudian kosong. Wanita mungkin terlihat kuat, tapi diam-diam berharap lebih. Tubuh manusia tak peduli apakah seks itu bermakna atau tidak. Begitu kita berhubungan intim, otak wanita akan melepaskan oksitosin, hormon ikatan. Itulah sebabnya banyak wanita merasa terhubung setelah tidur bersama, bahkan jika sebelumnya hanya berniat bersenang-senang. Sementara pria lebih didominasi testosteron dan dopamin yang membuat mereka fokus pada tujuan, bukan keterikatan. Pengaruh ayah terhadap pandangan seksual anak. Bab ini juga mengungkap fakta mengejutkan. Peran ayah sangat berpengaruh terhadap sikap anak terhadap seks dan hubungan. Seorang gadis yang dekat dengan ayahnya cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan. Sedangkan pria yang tidak mendapat validasi dari ayah cenderung lebih sering mencari pengakuan lewat hubungan fisik. Fantasi seksual atau realita. Seks kasual seringkali digerakkan oleh fantasi. Tapi ketika itu terjadi dalam dunia nyata, seringkali meninggalkan rasa janggal, canggung, bahkan sesal. Banyak dari kita berharap akan terasa bebas dan menyenangkan, tapi kenyataannya, seks tanpa makna bisa terasa lebih sepi daripada kesendirian itu sendiri. Penutup bab 5. Seks kasual bukan dosa, tapi juga bukan solusi. Kadang kita mencarinya bukan karena kita menginginkannya, tapi karena kita kehilangan arah tentang apa itu cinta sejati. Jadi sebelum Anda tidur dengan seseorang yang tak mengenal nama tengah Anda, tanyakan satu hal ini. Apakah aku benar-benar menginginkan ini? Atau hanya mencoba mengisi kekosongan dalam diriku? Bab 6. Your Place or Mine. Perselingkuhan dan pengkhianatan. Di setiap kisah cinta tersembunyi satu ketakutan terbesar, pengkhianatan. Dalam bab 6 ini, Alan dan Barbara Pace mengibak tabir perselingkuhan. Mengapa itu terjadi? Bagaimana pria dan wanita memaknainya berbeda? Dan apakah hubungan yang retak bisa dipulihkan kembali? Perselingkuhan. Hanya seks? Atau ada yang lebih dalam? Bagi pria, affair seringkali dilihat sebagai aktivitas fisik tanpa ikatan emosional. Namun bagi wanita, perselingkuhan bisa dimulai dari percakapan yang terlalu dalam, pesan singkat yang terlalu akrab, atau perhatian yang diberikan pada orang lain, bukan pasangannya. Satu pelukan di luar ikatan bisa terasa lebih menghancurkan daripada 1000 ciuman yang tidak berarti. Ketika seks berubah jadi cinta, seks kasual dapat memicu gelombang hormon, dopamin, oksitosin, testosteron, yang membuat dua orang merasa terhubung secara istimewa. Namun inilah jebakannya. Yang satu mungkin masih melihatnya sebagai pelarian, yang lain mulai menganggapnya cinta sejati. Dan ketika dua persepsi bertabrakan, rusaklah yang satu, hancur pula yang lain. Kasus Colin dan Jill, kisah nyata banyak rumah tangga. Colin dan Jill menikah dan memulai hidup dengan gairah tinggi. Tapi saat Jill hamil, rasa percaya diri menurun, tubuh berubah, dan seks menjadi beban. Colin merasa ditolak, Jill merasa tak dimengerti. Alih-alih bicara, mereka saling menjauh. Hingga akhirnya Colin berselingkuh dengan rekan kerjanya. Hasilnya, perceraian, luka, dan anak yang tumbuh tanpa dua orang tua di bawah satu atap. Mitos umum tentang selingkuh. Bab ini membantah 6 mitos tentang perselingkuhan, termasuk jika dia bahagia, dia tak akan selingkuh. Salah. Perselingkuhan selalu dimulai di tempat tidur. Tidak juga.
Banyak dimulai dari obrolan yang terlalu jujur. 9 jenis perselingkuhan, dari affair emosional tanpa sentuhan fisik hingga affair yang hanya berbasis seks tanpa cinta. Setiap jenis punya pola dan dampak yang berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka menggerogoti kepercayaan. 8 tanda pasanganmu mungkin berselingkuh. Mulai dari perubahan pola tidur, sikap defensif, sampai perhatian berlebih yang terasa janggal. Penulis mengajak kita untuk tidak menjadi paranoid, tapi juga tidak buta. Waspada bukan berarti curiga, tapi tahu kapan harus melindungi harga diri. Bagaimana memulihkan hubungan setelah perselingkuhan? Pemulihan itu mungkin, tapi tidak mudah. Butuh kejujuran brutal dari kedua belah pihak. Komunikasi tanpa menyalahkan, rasa sakit yang diakui, bukan disangkal, komitmen baru yang lebih kuat dari sebelumnya. 4 strategi untuk tidak menjadi selingkuhan atau penipu. Bangun keintiman emosional dalam hubungan utama. Hindari zona abu-abu dengan lawan jenis. Jangan bermain api di masa rapuh. Ingat bahwa godaan hanya kuat ketika hubungan utama lemah. Penutup bab 6. Perselingkuhan bukan soal kurang cinta. Seringkali itu tentang kurangnya komunikasi, kelelahan emosional, dan luka yang dipendam. Jadi, sebelum kamu tergoda untuk mencari tempat lain, cobalah menata ulang rumah hatimu sendiri. Karena kadang yang kamu cari di luar sebenarnya sedang menunggumu untuk kembali pulang. Bab 7. How to find the right partner. Mating rating and the love marketplace. Dalam dunia yang penuh swipe kanan dan profil singkat, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana aku tahu dia orang yang tepat? Apakah cinta hanya soal keberuntungan? Atau mungkinkah kita menghitungnya? Bab ke-7 ini memperkenalkan kita pada konsep cerdas yang disebut mating rating, sebuah cara realistis untuk memahami daya tarik kita di pasar cinta dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemungkinan menemukan pasangan ideal. Bagaimana kebanyakan hubungan dimulai? Kebanyakan orang bertemu pasangan dari lingkaran sosial, tempat kerja, kegiatan bersama, dan kini tentu saja aplikasi online. Tapi apakah bertemu cukup? Ternyata tidak banyak hubungan gagal bukan karena kurang cinta, tapi karena nilai dan ekspektasi yang tidak cocok. Langkah pertama, kenali diri sendiri. Penulis menekankan pentingnya mengenali core values, nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi relasi langgeng. Kejujuran, komitmen, keluarga, tujuan hidup, kepercayaan. Jika nilai Anda dan pasangan tidak sejalan sejak awal, cinta tak akan cukup untuk menyatukan. 5 kesalahan umum di awal hubungan: terlalu cepat jatuh cinta, menutup mata terhadap red flag, menyesuaikan diri secara berlebihan, mengabaikan nilai-nilai utama, terjebak pada keterakhiran fisik atau semata. The mating rating. Kamu berapa skornya? Mating rating adalah konsep yang menilai nilai pasar kita di dunia percintaan berdasarkan faktor seperti penampilan, kepribadian, kecerdasan sosial, status finansial, komitmen emosional. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang kita untuk menarik pasangan yang juga bernilai tinggi. Tapi ini bukan soal kompetisi. Ini soal kesesuaian. Siapa yang harus dihindari? Buku ini juga memberi panduan tentang tipe-tipe yang sebaiknya dihindari, orang yang belum selesai dengan masa lalunya, orang yang menolak berkomitmen, orang yang manipulatif, egois, atau narsistik. Jangan mencoba menyelamatkan orang dengan cinta, karena cinta bukan terapi. Ketika kimia salah, chemistry bukan segalanya. Terkadang kita tertarik pada seseorang karena pola trauma lama yang terasa familiar. Bab ini menegaskan, kalau rasa itu datang dari ketakutan ditinggal atau kebutuhan diselamatkan, itu bukan cinta, itu luka. Aturan 9%. Penulis menyebut bahwa hanya sekitar 9% orang yang benar-benar cocok secara menyeluruh dengan kita. Secara nilai, daya tarik, dan kesiapan. Maka jangan frustasi jika butuh waktu untuk menemukan yang tepat. Itu normal. Penutup bab 7. Cinta bukan sekadar ketemu dan cocok. Cinta adalah strategi, pengetahuan, dan keberanian untuk tidak memilih yang salah. Jadi,
Tulis daftar itu, kenali nilai dirimu, dan ingat, lebih baik sendiri daripada bersama orang yang salah. Bab 8, 15 misteri tentang pria yang tidak dipahami wanita. Apa yang sebenarnya pria pikirkan? Mengapa mereka bisa tertawa saat menonton sepak bola, tapi gugup saat diminta bicara soal perasaan? Mengapa mereka bisa tidur pulas setelah bercinta, sementara wanita ingin bicara tentang cinta? Bab ke-8 ini menyuguhkan 15 misteri yang kerap membuat wanita geleng-geleng kepala, sekaligus membantu mereka memahami pria dengan cara yang lebih bijak dan manusiawi. 1. Mengapa pria bangun pagi dengan ereksi? Bukan karena mimpi erotis, tapi karena aliran darah, testosteron, dan sistem syaraf simpatik bekerja otomatis saat tidur. Dan ya, itu bisa terjadi bahkan ketika dia bermimpi tentang sepeda. 2. Mengapa seks bisa hanya seks bagi pria? Otak pria mampu memisahkan seks dari emosi. Bagi mereka, seks bisa jadi sekadar kebutuhan fisik, tanpa harus ada cinta di dalamnya. Ini bukan berarti mereka tidak bisa mencintai, hanya cara mereka memprosesnya berbeda. Ruang kosong dalam otak pria, the nothing room. Pria bisa benar-benar tidak memikirkan apa-apa. Ini menjelaskan mengapa mereka bisa duduk diam menatap dinding dan merasa bahagia. Wanita sulit memahami ini karena otak mereka terus aktif memproses emosi dan hubungan. 4. Obsesi pria terhadap payudara. Salah satu misteri terbesar bagi wanita. Ternyata ini bukan hanya fantasi seksual, tapi refleks evolusioner. Pria melihat payudara sebagai simbol kesehatan dan kesuburan. 5. Mengapa pria sering bohong soal seks? Bukan karena mereka jahat, tapi karena takut menyakiti hati wanita atau dihakimi. Jadi, mereka memilih kebohongan diplomatis untuk menjaga perdamaian. 6. Pria lebih suka wanita berlekuk daripada ramping ekstrim. Penelitian menunjukkan bahwa pria menyukai bentuk tubuh dengan rasio pinggang, pinggul 70%, karena itu menandakan kemampuan reproduktif tinggi. 7. G-spot, seperti UFO bagi pria. Mereka tahu itu ada, tapi tak yakin di mana. Banyak pria frustrasi karena tidak tahu cara menyenangkan wanita, dan wanita pun seringkali tidak memberi petunjuk. 8. Mengapa penting bagi pria jika wanita yang memulai seks? Itu membuat pria merasa diinginkan, bukan sekadar pencari, tapi yang dicari. Bagi pria, itu validasi besar. 9. Mengapa pria gagal total di klub malam? Karena mereka pikir pendekatan langsung adalah solusi, padahal wanita menilai banyak hal, bahasa tubuh, kepercayaan diri, hingga konteks sosial. 10. Kapan pria siap menikah? Jawabannya bukan usia, tapi kesiapan emosional dan finansial. Banyak pria takut pada komitmen bukan karena tidak mencintai, tapi karena merasa belum cukup layak. 12. Mengapa pria dewasa masih pede pakai speedo? Dari kebanggaan hingga tidak peduli penampilan. 12. Fetish. Dunia rahasia pria. Fetish bukan penyimpangan, tapi ekspresi psikologis dari pengalaman masa lalu, trauma, atau ketertarikan spesifik yang sulit dijelaskan secara logika. 13. Apa yang paling dikhawatirkan pria? Kegagalan. Rezeki yang seret. Kehilangan respek. Pria jarang bicara soal ini, tapi mereka memikirkannya tiap malam sebelum tidur. 14. Mengapa sulit mengucapkan I love you? Karena bagi pria, cinta adalah tindakan. Ucapan itu hanya berarti jika sudah terbukti lewat loyalitas, kerja keras, dan keberadaan saat dibutuhkan. 15. 5 pertanyaan yang paling menakutkan bagi pria. Apa kamu mencintaiku? Menurutmu aku gemuk? Kamu mikirin apa? Kamu lihat cewek itu? Apa kamu akan tetap cinta padaku kalau aku tua? Pria takut salah menjawab, karena satu kata bisa mengubah damai jadi badai. Penutup bab 8.
Pria bukan makhluk aneh. Mereka hanya berbeda kabel. Dan semakin wanita memahami perbedaan ini, semakin kecil konflik dan semakin besar cinta yang bisa tumbuh. Jika kamu ingin membangun hubungan yang kuat, jangan menuntut pria menjadi seperti wanita. Pahamilah cara mereka berpikir, maka kamu tak perlu lagi menebak-nebak. Bab 9, 12 kebenaran tentang wanita yang tidak diketahui pria. Banyak pria bertanya-tanya, mengapa dia bilang capek saat aku mulai menggoda? Kenapa dia jarang memulai seks lebih dulu? Apakah dia benar-benar menikmati hubungan ini? Atau hanya berpura-pura? Dalam bab ini, penulis membeberkan 12 kebenaran tentang wanita yang sering tak dipahami pria. Bukan hanya dari keinginan seksual, tapi juga psikologi emosional mereka. 1. Apa yang diinginkan wanita dari seks? Wanita bukan tidak suka seks. Mereka hanya menginginkannya dengan koneksi emosional. Bagi wanita, seks bukan sekadar pelepasan, tapi ekspresi cinta, penerimaan, dan kepercayaan. Sayangnya, banyak pria tidak tahu bahwa cara mencintai wanita tidak selalu sama dengan cara menyentuhnya. 2. Mengapa wanita jarang memulai seks? Karena mereka merasa sudah tidak diinginkan, tidak cukup diperhatikan secara emosional, atau terlalu stres dan lelah secara mental. Wanita butuh rasa tenang dan dimengerti dulu sebelum bisa merasa bergairah. 3. Bagaimana membuat wanita ingin lebih sering? Mulailah bukan dari ranjang, tapi dari keseharian. Bantu cuci piring, dengarkan keluhannya, peluk tanpa harus berakhir seks. Wanita yang merasa dihargai secara emosional akan jauh lebih terbuka secara seksual. 4. Mengapa wanita punya orgasme? Secara evolusioner, orgasme memperkuat ikatan dan rasa aman terhadap pasangan. Tapi banyak wanita hanya bisa mencapainya jika mereka merasa dicintai, tidak dihakimi, dan punya cukup waktu tanpa tekanan. 5. Mengapa wanita cerdas bisa bodoh dalam cinta? Karena cinta bukan logika. Wanita cerdas secara akademis bisa tetap jatuh cinta pada pria manipulatif jika ia mengaktifkan luka lama atau fantasi emosional mereka. 6. Kenapa wanita cenderung suka pria lebih tua? Karena pria yang lebih tua dianggap stabil, protektif, dan dewasa. Wanita mencari rasa aman dalam hubungan, bukan hanya petualangan singkat. 7. Wanita ingin lebih banyak sentuhan. Tidak selalu seksual. Wanita ingin disentuh, dipeluk, dielus rambutnya. Itu cara mereka merasa diakui dan dicintai setiap hari. 8. Mengapa wanita tampak terdistraksi saat bercinta? Karena otak mereka multitasking. Kadang mereka memikirkan pekerjaan, anak-anak, bahkan cucian. Agar bisa fokus, mereka butuh rasa aman secara emosional dan suasana nyaman. 9. Bagaimana wanita memandang agresi seksual? Wanita suka dominasi dalam konteks cinta dan kepercayaan. Tapi begitu pria menyentuh tanpa sinyal jelas, mereka langsung menarik diri. Bagi wanita, izin emosional sama pentingnya dengan sinyal fisik. 10. Persepsi terhadap pelecehan seksual. Wanita sangat peka pada nada, gestur, dan kata-kata yang bernuansa merendahkan. Banyak pria berpikir mereka sedang menggoda, tapi bagi wanita, itu bisa terasa menakutkan. 8. Mengapa wanita fantasi tentang pria bad boy? Karena mereka membayangkan bisa menjinakkannya. Ini bukan soal ingin disakiti, tapi keinginan untuk membuat pria kuat tunduk hanya pada satu wanita. 12. Mengapa banyak wanita lebih memilih coklat daripada seks? Ini bukan lelucon. Kandungan kimia dalam coklat, feniletilamid, dan serotonin memberi sensasi mirip jatuh cinta. Dan coklat tidak pernah mengecewakan, tidak mengeluh, dan tidak ngorok setelahnya. Penutup bab 9. Wanita bukan misteri. Mereka hanya tidak suka dijadikan objek. Mereka ingin dimengerti, bukan dikendalikan. Dan bagi pria yang mampu memahami bahasa tubuh dan hati wanita, ia tidak hanya menjadi pasangan yang memuaskan, tapi juga pria yang tak tergantikan. Bab 10. 13 taktik untuk meningkatkan daya tarik cinta. Mating rating. Cinta, bagi sebagian orang, terasa seperti permainan keberuntungan.
Namun bab ke-10 ini menunjukkan bahwa daya tarik dalam cinta sebenarnya bisa ditingkatkan dengan strategi yang tepat. Ellen dan Barbara Pease memperkenalkan 13 taktik jitu untuk menaikkan nilai jual kita di pasar cinta. Bukan dengan manipulasi, tapi dengan memperbaiki kualitas diri secara menyeluruh. 8 langkah pria untuk meningkatkan mating rating. 1. Tunjukkan komitmen. Komitmen bukan sekadar janji. Wanita menilai keseriusan pria dari konsistensi menghubungi, perhatian terhadap masalah emosional, gaya pendekatan yang tidak buru-buru. Pria yang gigih tanpa jadi penguntit punya peluang lebih besar membangun relasi jangka panjang. 2. Percaya diri itu seksi. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan percaya diri tinggi lebih menarik secara biologis dan sosial. Percaya diri bisa dibangun melalui olahraga, meningkatkan kemampuan finansial, punya tujuan hidup yang jelas. 3. Tunjukkan kebaikan hati. Wanita bisa membedakan mana pria yang tulus dan mana yang baik demi seks semata. Empati dan kepekaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan daya tarik jangka panjang. 4. Miliki humor. Humor adalah bentuk kecerdasan sosial. Pria yang bisa membuat wanita tertawa menunjukkan bahwa dia nyaman dengan dirinya sendiri dan mampu mencairkan suasana sulit. 5. Tata penampilan. Pria yang rapi dan wangi menunjukkan bahwa dia menghargai dirinya dan pasangannya. Tidak harus tampan, tapi tahu cara merawat diri. 6. Punya gaya hidup aktif. Memiliki hobi, komunitas, atau kegiatan sosial menunjukkan pria yang menarik secara intelektual dan sosial. Wanita suka pria yang punya dunia sendiri. 7. Perlihatkan ambisi. Bukan berarti harus kaya, tapi punya visi dan arah hidup. Pria dengan tujuan hidup mencerminkan stabilitas jangka panjang. 8. Pahami dan hargai perbedaan gender. Pria yang peka terhadap kebutuhan emosional wanita akan selalu selangkah lebih unggul dibanding mereka yang hanya fokus pada seks. 5. Langkah wanita untuk meningkatkan mating rating. 1. Perlihatkan feminitas yang autentik. Bukan soal dandan tebal, tapi bagaimana kelembutan, kehangatan, dan percaya diri bisa memancar lewat sikap. 2. Jadilah pendengar yang baik. Pria menghargai wanita yang bisa membuatnya merasa diterima dan tidak dihakimi. 3. Tunjukkan rasa humor dan kecerdasan emosional. Bukan hanya cantik secara visual, tapi juga menyenangkan secara batin. 4. Miliki standar, bukan tuntutan. Wanita yang tahu apa yang dia mau, tapi tetap fleksibel dan tidak kaku. Lebih memikat daripada mereka yang terlalu perfeksionis. 5. Bersinar tanpa menyilaukan. Wanita yang bersinar dengan keunikannya sendiri, dengan gaya, keyakinan, dan ketenangan, akan selalu diingat, bahkan setelah percakapan usai. Penutup bab 10. Cinta bukan soal keberuntungan, tapi persiapan bertemu dengan yang tepat. Tingkatkan kualitas dirimu, maka daya tarikmu akan meningkat tanpa kamu perlu memohon dicintai. Karena di dunia yang penuh persaingan ini, cinta sejati bukan datang pada mereka yang terbaik, tapi pada mereka yang paling siap. Bab 11. Masa depan yang lebih bahagia bersama. Apa yang akan terjadi dengan cinta di masa depan? Apakah manusia akan terus jatuh cinta, menikah, lalu patah hati? Atau apakah kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bahagia dalam urusan seks dan cinta? Bab ke-11 ini mengajak kita untuk menatap ke depan, menggabungkan sains, pengalaman hidup, dan harapan akan cinta yang lebih dewasa. Pernikahan tak lagi mayoritas. Penulis memulai dengan fakta mencengangkan, pernikahan kini bukan lagi norma, melainkan minoritas. Banyak anak muda memilih hubungan tanpa ikatan hukum atau bahkan hidup sendiri. Namun, apakah ini karena cinta tak lagi penting? Tidak. Ini karena orang semakin takut gagal dalam hubungan. Terlalu banyak melihat perceraian, konflik, atau kebosanan. Generasi muda lebih terbuka, lebih siap.
Anak muda sekarang dibekali informasi lebih banyak tentang seks, psikologi, dan hubungan. Tapi ironisnya, mereka justru lebih bingung. Mereka tahu apa yang salah, tapi belum tahu bagaimana melakukan yang benar. Itulah mengapa pendidikan cinta, bukan sekadar pendidikan seks, menjadi penting. Mengapa cinta baru selalu terasa menjanjikan? Karena cinta awal dibanjiri dopamin, adrenalin, dan fantasi. Namun ketika hormon mereda, kenyataan masuk. Karakter, nilai hidup, dan cara menyelesaikan konflik. Mereka yang paham proses ini akan bertahan. Yang hanya bergantung pada euforia akan gagal. Apakah benar lawan jenis saling menarik? Penulis menyanggah mitos bahwa opposites attract. Justru semakin mirip nilai dan pola pikir, semakin besar peluang hubungan jangka panjang. Cinta global, pelajaran dari negara lain. Wanita Amerika lebih terbuka secara seksual, tapi lebih kritis terhadap komitmen. Wanita Asia cenderung lebih sabar dan menjaga harmoni, tapi kadang menekan emosi. Belajar dari berbagai budaya bisa membuka mata. Cinta itu universal, tapi cara mengekspresikannya sangat lokal. Mencium untuk menilai DNA. Penelitian menunjukkan bahwa ciuman pertama adalah tes genetik alami. Banyak wanita bisa menentukan kecocokan biologis hanya dari satu ciuman. Jika tak cocok, otak langsung kirim sinyal, bukan dia. 10 alasan seks adalah obat terbaik. Seks yang sehat dan konsensual, mengurangi stres, meningkatkan sistem imun, membuat tidur lebih nyenyak, memperbaiki suasana hati, menyeimbangkan hormon, meningkatkan kedekatan emosional, mengurangi nyeri, membuat wajah bercahaya, memperpanjang usia. Seks bukan sekadar aktivitas fisik. Ia adalah pengingat bahwa kita hidup dan dicintai. Kenapa kita salah pilih pasangan? Karena otak kita mencari yang familiar, bukan yang sehat. Trauma masa kecil, hubungan orang tua, dan film romantis membentuk blueprint cinta kita. Maka penting, sadari pola, ubah kalau perlu. Evolusi cinta bisa berakhir. Penulis berspekulasi dengan teknologi seperti AI, sperma beku, dan kencan digital, manusia mungkin tidak lagi bergantung pada cinta untuk bertahan hidup. Namun, jika kita kehilangan seni mencinta, apa gunanya teknologi? Penutup bab 11. Cinta bukan lagi soal takdir, tapi soal keterampilan. Kita bisa menciptakan masa depan cinta yang lebih bahagia jika kita bersedia belajar, berubah, dan bertumbuh bersama. Dan itu dimulai dari kamu. Penutup buku ini, kita telah menjelajahi isi hati dan pikiran pria, menyusuri labirin cinta dan keinginan wanita, menyingkap rahasia, luka, dan keindahan dari dua makhluk yang begitu berbeda, namun saling mencari. Buku ini bukan sekadar tentang seks dan cinta. Ia adalah cermin yang memaksa kita untuk jujur. Apakah aku benar-benar mengerti diriku? Apakah aku siap mencintai tanpa melukai? Cinta tak lagi bisa bergantung pada takdir atau kebetulan. Ia butuh pemahaman, kerjasama, dan keberanian. Keberanian untuk belajar ulang, mencintai dengan cara yang lebih sehat, sadar, dan setara. Dan jika kamu pernah patah, kecewa, atau merasa cinta itu rumit, ingatlah, tak ada yang salah dengan kamu. Yang salah hanyalah cara kamu dulu mencintai. Kini kamu tahu lebih banyak. Kini kamu bisa memilih lebih baik. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Karena siapa tahu, video ini bisa menyelamatkan satu hubungan yang hampir runtuh. Atau menyadarkan seseorang yang hampir menyerah pada cinta. Sampai jumpa di serial narasi berikutnya, dan semoga kamu selalu dicintai dengan cara yang benar.